Halo guys, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Bunda Ipi. Teman-teman semua, apa kabarnya di hari ini? Semoga semuanya senantiasa sehat-sehat selalu dan diberikan semua kelancaran urusannya ya. Sehat-sehat ya teman-teman. Jangan seperti Bunda Ipi nih. Bunda Ipi nih batuk ya, sakit tenggorokan gitu hampir semua. Teman-teman Bunda Ivi juga, tetangga-tetangga juga, apakah udara di Jakarta ini mungkin masih memang belum bersih ya? Jadi banyak banget yang tenggorokannya itu serak ya, termasuk Bunda Ivi ini udah coba minum berbagai macam itu tetap masih serak. Mudah-mudahan nanti kondisi Jakarta ini udaranya membaik gitu ya. Kalau kemarin sih cukup baik ya, karena kan dari pesawat gitu terjunin air-air ya, karena mau ada KTT ASEAN gitu kemarin, jadi agak-agak bersih gitu keadaannya, karena pemerintah menerjunkan air-air untuk mengurangi polusi udara yang ada ya teman-teman. Tapi bukan polusi udara yang mau Bunda Ipi bahas, bukan mau bahas polusi udara ya. Di sini Bunda Ipi punya cerita mengenai seorang TKW dari Tulungagung yang bekerja di Malaysia dan dinyatakan hilang selama 10 tahun, tetapi sekarang sudah ketemu dan ternyata dia ini tidak hilang ya. Mbak ini tidak hilang dan Mbak ini bekerja di Malaysia. Kenapa dinyatakan hilang? Ya, karena ada tetangganya yang berbuat jahat kepadanya. Yuk kita ikutin saja videonya seperti apa beritanya. Dan ini bikin greget ya, bikin kesel kok ya, tega ke tetangga sendiri gitu ya. Kan tetangga itu kan seperti saudara ya ibaratnya ya, karena bertetangga. Tapi ini bener-bener jahat dan gregetan banget, bikin kesel. Nah, ini rumah Mbak Giarti ya. TKW itu bernama Giarti ya. Giarti, umurnya 39 tahun, seorang ini TKW rumahnya atau guys di pekerja kampung migran itu perempuan yang Tulungagung ya. dikabarkan hilang di Malaysia sejak 10 tahun lalu. Kasian ya, bapaknya ini udah sepuh ya, udah tua Seorang ya. pekerja migran lainnya bertemu dengan warga desa Kaliwungu, Kecamatan Gunung Orang Tulungagung tersebut guys. di Malaysia dan memberitahukannya ke perangkat desa Kaliwungu. Giarti akhirnya bisa kembali berkomunikasi dengan Akhirnya keluarganya. bisa komunikasi ya. Menurut ayah Giarti, anaknya dikabarkan hilang oleh WT, tetangga yang mengajaknya merantau ke Malaysia 10 pada tahun 2012 guys. lalu. Ternyata Giarti atau yang dikenal dengan nama Yanti di kampungnya selalu mengirim uang kepada keluarganya melalui Ternyata WT. mengirim uang Namun ya. uang itu tidak pernah diterima pihak Ya keluarga. ampun. Waktu berangkat Nih, tuh berangkat sendiri bapaknya atau ya. diajak teman ke teman? Ngajak nggih pati niku. Jane nggih kula kepengin lho niku. Ora usah ngerti tak, Nduk. Awakmu bingungan Oh, ngoten. sebenarnya bapaknya juga udah melarang jangan pergi nak. Kamu itu bingungan ya, karena Mbak Giarti ini sedikit ada kelainan mental guys. Jadi sebenarnya bapaknya udah melarang guys. Kasihan ya, Sakit tawasul napa? Nggih. Nek sakit kudu tang wae. bapaknya nih rindu. Sedih aku Saat kalau ini ngeliat pihak pemerintah orang desa tua. Kaliwungu terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar Giarti bisa segera pulang. Kasihan ya. Menurut kepala dusun, proses pemulangan Giarti masih terkendala dokumen Ya keimigrasian. ampun. Wah, Mbak Yantinya Ini pihak desa ya. ada masih hidup, akhirnya pihak desa berkoordinasi dengan dinas terkait, dinas tenaga kerja kalau tidak salah, Sedih ya. menjalin komunikasi, akhirnya bisa dihubungi. Mbak Yantinya itu masih di perantauan dan untuk saat ini masih proses pemulangan. Ya ampun. Kelengkapan administrasi, itu kabar yang saya dengar terakhir seperti itu. Pihak keluarga Kasihan juga bapaknya berharap nih, Giarti udah segera rindu ya, pulang 10 sebab tahun hendak tak menyelesaikan jumpa. persoalan dengan WT secara kekeluargaan. Danus Sukendro melaporkan dari Tulungagung. Nah, dari kejadian ini ya guys, teman-teman yang mau bekerja ke luar negeri, jangan percaya pada siapapun ya, meskipun itu tetangganya sendiri. Jadi kalau mau bekerja harus benar-benar menggunakan dokumen-dokumen resmi untuk bekerja ya. Jangan asal ikut, jangan asal mau ikut ke tetangganya. Nggak apa-apa, aku percaya dia tetanggaku kok, aku ikut saja. Jangan guys, jangan. Karena di luar negeri itu kita nggak tahu ya seperti apa prosesnya, seperti apa nanti kalau ada apa-apa. Kan kasihan ya seperti ini ya.
Mbak Giarti ini percaya terhadap tetangganya yang bernama WT untuk ikut bekerja ke Malaysia. Sesampainya di Malaysia dan bekerja, WT ini nggak memberi kabar ke keluarganya Mbak Giarti ini di kampung. Bahkan ketika WT ini pulang ke kampung halamannya gitu, otomatis keluarga Giarti itu kan nanya ya, kemana Giarti kok nggak ada kabar. Dan Mbak WT ini bilang kalau Giarti itu hilang di Malaysia guys. Dan ternyata Giarti ini tidak hilang, bahkan setiap bulan itu mengirim uang buat orang tuanya di kampung lewat WT. Nah ternyata si WT ini nggak menyampaikan atau nggak ngasih duitnya itu ke keluarganya ya, sampai si ibunya Mbak Giarti ini sakit-sakitan, mungkin karena kepikiran anaknya ya kan, pergi ke luar negeri bekerja tapi nggak ada kabar dan dikabarkan hilang. Nah akhirnya sakit-sakitan dan meninggal. Dan ini bapaknya pun sakit-sakitan ya guys, menderita stroke ya. Jadi ini yang jahat itu memang tetangganya sendiri ya, si WT ini ya, tetangganya dari Indonesia ya, yang jahat terhadap Mbak Giarti ini. Nah untung saja si Mbak Giarti ini setelah 10 tahun lamanya bertemu dengan seseorang yang sesama pekerja juga dari Jember. Dan mungkin mereka ngobrol dan bercerita, akhirnya si Mbak ini juga atau pekerja ini juga membantu untuk mencari gitu ya, mencari alamat di kampung ya, menghubungi pihak desa di kampungnya Mbak Giarti ini tadi. Akhirnya bisa terjalin lagi komunikasi dan Mbak Giarti ini tanya, apakah kiriman saya selama ini tuh nyampe? Dan ternyata tidak guys. Bayangin selama 10 tahun kirimannya itu nggak nyampe ke keluarganya. Ya ampun, kok rasanya tuh sedih ya, kerja selama 10 tahun ninggalin keluarganya gitu jauh-jauh ya kan. Aku jadi melo ke luar negeri buat bekerja, ninggalin kedua orang tuanya, terus uang kirimannya nggak pernah sampai ke keluarganya. Memang jahat banget nih si WT ini. Mudah-mudahan secepatnya diproses ya, tapi karena mungkin tetangganya tadi bilang akan diselesaikan secara kekeluargaan, mudah-mudahan nih Mbak WT ini mau nih mengganti nih, si WT ini harus mengganti kerugian ya, kalau perlu berlipat-lipat ya, karena ibunya jadi nggak dapat kabar. Jadi karena Mbak Giarti ini dokumennya mati ya, jadi kan mau pulang pun susah guys. Jadi kita tuh kalau memang mau bekerja harus bekerja secara resmi ya, secara legal, jangan sampai ilegal. Apalagi cuman pakai visa wisata ya, atau paspor wisata untuk bekerja di sana, nantinya kita sendiri yang akan mengalami kesulitan. Banyak sih teman-teman yang bilang, Bung, kalau saya kerja di Malaysia tapi begini-begini gitu ya, tanpa resmi gitu, nggak resmi pakai jalur begini, saya langsung sarankan jangan, nanti kamu akan susah di sana. Sebaiknya menggunakan jalur yang resmi, jadi kalau ada apa-apa itu kita bisa mengadu, kita bisa pulang dan kita bisa diurus. Nah semoga secepatnya kasus Mbak Giarti ini bisa secepatnya diurusin ya. Tadi dibantu oleh majikan barunya mau mengurus dokumentasi Mbak Giarti ini agar bisa secepatnya balik ke Indonesia dan berkumpul ke keluarganya. Nah yang jahat ini, si WT ini, mudah-mudahan segera diproses ya. Kok ya sangat tega terhadap tetangganya, apalagi Mbak Giarti ini sedikit ada kelainan mental ya. Awal berangkat juga bapaknya tadi bilang ya, pakai bahasa Jawa gitu, sudah melarang nggak usah pergi nanti kamu, karena di sana bakal kebingungan. Karena kan memang mungkin bapaknya tahu ya kondisi anaknya ini suka bingungan gitu, sudah dilarang. Tapi mungkin karena si anaknya pengen bekerja dan percaya terhadap tetangganya dan akhirnya ditipu. Nah beginilah ya guys, jadi orang kok ya jahat-jahat banget sesama dengan orang Indonesia sendiri loh, padahal mestinya jangan begitu ya. Jadi kan dinyatakan hilang, nah ternyata 10 tahun ternyata masih ada, dan memang setiap bulan itu sebetulnya mengirim uang. Oke guys, jadi itu saja video yang bisa Bunda Ipi upload hari ini buat menemani hari-hari teman-teman ya. Semoga bisa diambil hikmahnya dari kejadian ini semua, bahwa kita jika ingin bekerja dimanapun berada, kita menggunakan dokumen yang resmi ya, dan jangan asal percaya kepada siapapun ya guys, karena kita nggak tahu orang-orang terdekat kita pun bisa berbuat kejahatan. Terima kasih banyak, see you next video, bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.